Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Junaidi. Kita ngobrol di podcast Republika. Kita akan berbicara tentang tips yang menurut saya penting sekali, karena ini sangat bisa diaplikasikan oleh kita semuanya dalam menghadapi situasi pandemi yang sesungguhnya tidak mudah untuk kita bisa jalani. Nah, tema pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana kita bisa tetap tenang, bisa tetap bahagia menghadapi atau menjalani kehidupan dalam tekanan pandemi. Kita langsung aja ke Pak Ridwan ya. Pak Ridwan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Irfan. Ya, ini Pak Ridwan, ini kan masyarakat banyak sekali nih yang harus entah kena PHK, ada yang sekolahnya susah karena pandemi ini ya, yang social distancing dan seterusnya. Itu banyak yang kemudian tidak siap, sebagian bahkan depresi Pak Ridwan. Nah, untuk gambaran umum dulu deh Pak Ridwan, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan atau mental seperti apa yang bisa kita siapkan supaya pressure ini tidak kemudian membuat kita menjadi kacau balau dalam menghadapi hidup ini Pak Ridwan? Ya, begini Pak Irfan. Jadi pertama yang harus kita sepakati bersama adalah bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Jadi kejadian ini kita harus buat positif terhadap kehendak Allah. Ya. Jadi kita berpikir positif dulu ya. Ya. Dan harus istilahnya husnudzon sama Allah, berpikir positif sama Allah bahwa ini kehendak Allah pasti yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat sisi positif dari kejadian ini. Ya. Misalkan gara-gara anak banyak di rumah, alhamdulillah sekarang sering bertemu anak, bisa ngedidik akhlak gitu kan. Terus misalkan ketika banyak di rumah, wah kita lakukan aktivitas positif misalkan dengan banyak ngaji, berzikir dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah adalah kita selama ini hidup itu inginnya normal sesuai dengan kehendak kita. Betul. Nah, di sisi ini saya melihat bahwa Allah tuh menunjukkan bahwa nih aku nih punya kehendak atas segala sesuatu. Makanya saya terus terang secara pribadi ya, ketika tidak pandemi bersyukur, ketika pandemi malah saya lebih bersyukur Pak. Bisa begitu Pak? Karena saya melihat gara-gara pandemi ini saya terbuka banyak hal-hal yang dulu tidak bisa saya lakukan, sekarang bisa dilakukan. Nah, menarik nih. Nah, apa sih tuh? Menarik ya Pak Ridwan. Contoh nih yang saya rasakan adalah gara-gara pandemi saya bisa buat yang namanya permainan, yang namanya Fisika Distancing Cartesian Games. Permainan matematik yang alhamdulillah banyak juga orang yang berminat, berdonasi membeli itu. Yang kedua, gara-gara pandemi lembaga saya Pak Irfan, biasanya saya ngajar mungkin hanya di wilayah Bogor saja. Dengan adanya pandemi orang sudah terbiasa belajar online, video conference dengan Zoom. Murid saya sekarang tersebar sampai dari Aceh, Sangitala dan lain-lain. Itu anugerah. Sebenarnya bukan yang sebelumnya sulit ya kalau sebelumnya sulit. Kalau ada orang bilang itu mungkin Pak Ridwan misalkan karena punya ilmu dan teknologi. Bukan itu Pak. Karena berpikir positif terlebih dahulu. Baru Allah kasih itu peluang. Cuman kan susah Pak mikir positif itu. Yang terjadi di rumah ya bareng sama anak istri, bukannya merasa seneng tapi kemudian jadi banyak bertengkar gitu ya. Merasa me time-nya berkurang gitu Pak Ridwan. Nah, gimana untuk menumbuhkan positive thinking itu Pak Ridwan? Nah, ini terus terang dari pengalaman saya, yang namanya berpikir positif itu tidak datang dengan tiba-tiba. Ada proses. Nah, prosesnya adalah ini yang sangat penting. Ini sebenarnya berlaku buat semua agama. Coba lakukan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Misalkan nih, ya biasa tidak puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis gitu loh istilahnya teh. Yang biasa mungkin yang beragama Islam tidak ngaji nih, ngaji, tidak zikir, coba berzikir. Itu akan tumbuh dalam hati itu rasa yang pasti ini yang terbaik buat kita dari Allah, itu pasti itu. Tapi kadang ada Pak, jadi itu sholat tapi merasa itu hanya sekedar ini kewajiban aja gitu loh. Nah, untuk mencapai tingkat seperti Pak Ridwan itu ada latihannya nggak sih Pak? Nah, pertama ada latihan, yang kedua konsep berpikirnya. Jadi begini, makna mendirikan sholat itu bukan hanya melaksanakan sholat Pak.
Ya, ya, ya. Tapi mendirikan itu adalah membuat Allah itu ada dalam hati kita, tegak dalam hati kita. Iya. Sehingga begini nih ciri orang yang sholat dengan mendirikan sholat. Ketika orang yang mendirikan sholat itu selesai sholat, ketika ada peluang buat korupsi, dia nggak akan korupsi. Oh. Terus kalau misalkan dia itu berbuat baik, ketika orang misalkan tidak peduli, dia tetap akan berbuat baik karena Allah yang Iya, melihat. iya, iya, iya. Tapi ada orang yang begini Pak, sholat ke masjid, dalam pikirannya, ini kapan nih orang pada pulang, keropak harus segera saya ambil. Nah itu. Nah ini proses pertama konsep berpikir. Yang kedua adalah lakukan aktivitas baik untuk orang lain. Oh, apa tuh contohnya Pak? Ini contoh misalkan begini, contoh kita mikir nih, wah teman-teman kita nih hari Kamis misalkan suka puasa, udah deh saya mau traktir mereka buka puasanya, Iya. atau pas hari Jumat saya mau traktir lah mereka makan siangnya. Iya. Nah itu perbuatan baik, atau ngasih ke tetangga apa, itu perbuatan baik, dan itu biasanya akan menimbulkan nih Pak, rasa tenang, rasa bersyukur, dan membuat nanti positif kepada Allah. Kenapa? Ini ada satu rahasia penting ya. Iya, iya. Di zaman sekarang Pak, kalau kita sedekah balasannya cepat Pak. Oh iya? Ya. Ada contohnya Pak, pengalamannya? Contoh ya, temen ya. Iya. Temen cerita, ini cerita temen dulu. Dia cerita kalau di tempat saya di kantor KPM misalkan, selesai dia bantu misalkan ngasih makan buka-buka teman-teman gitu. Iya, iya. Suaminya dapat apa, proyek Oh. apa. Saya pribadi pun sama. Ketika saya nih pernah, baru saya tuh waktu kemarin tuh harga ayam tuh kan turun Pak. Iya. Jadi banyak peternak ayam itu Ya, mengeluh. mengeluh. Iya. Saya cobalah, kebetulan ada peternak ayam tuh orang tua siswa. Iya. Bu, saya pesan 100 ya. Jadi pesan 100 tuh saya kirim ke sebuah masjid yang memang di situ banyak orang-orang tidak mampu. Iya, iya. Itu belum selesai lah saya ngomong, sudah ada lagi yang penawaran ke saya, ada proyek. Oh. Itu Pak, makanya Kontan ya, cash kontan, ya? cash. Makanya saya berpikir zaman sekarang tuh perbanyak sedekah dalam rangka untuk nanti tumbuh berpikir positif kepada Allahnya kerasa. Oh, jangan mikir-mikir ya kalau mau berbuat baik. Jangan ya. mikir. Nah, problemnya itu Pak, kadang-kadang kita ada tadi hambatan, ada aja setan ngebisikin gitu loh, orang kamu lagi susah, jangan ngasih-ngasih dong, kamu harus menyiapkan reserve gitu, kalau nanti kamu kekurangan. Untuk ngusirnya gimana Pak Ridwan? Ini ada ilmunya Pak. Oh, Jadi saya nyebutnya ilmu suprarasional. wah ya ya. Jadi gini Pak teorinya tuh. Manusia itu sebenarnya ada 3 antena. Oh. Saya nyebutnya antena panca indera, akal sama hati. Oh. XYZ Pak. Iya iya. XYZ. Nah, ini yang jadi masalah tuh kan kita itu hanya bermainnya di akal. Kalau saya bilang ketika mainnya di akal, misalnya akal tuh jet, akal yang berkembang. Iya. Harusnya itu akal berkembang, hati berkembang ke atas, terus kemudian panca indera berkembang, jadi berbentuk kotak Pak. Oh. Jadi gini Pak, setelah saya mempelajari ilmu ini, ketika masa pandemi susah begini, kalau akal bilang kan jangan nyumbang, Iya. tapi kalau hati harus nyumbang Pak. Oh. Karena apa? Ketika hati nyumbang dia membesar, wadah rezeki kita membesar Pak. Oh, oke. Dan ketika wadah rezeki kita membesar, rezeki kita nambah. Karena wadahnya udah gede-gedein Nah, ya. Oh. Makanya saya terus terang ini secara pribadi nih, pada saat pandemi nyumbang saya nih ke anak yatim lebih banyak daripada sebelum pandemi Pak. Oh iya. Iya. Dan ternyata gara-gara itu rezeki saya lebih banyak loh Pak. Oh. Orang berpikirnya kebalik Pak Ridwan, karena kondisinya susah nih, kita mesti nyiapin reserve nih kalau nanti ternyata pandemi lama gitu ya, kita nggak punya cadangan apa-apa gitu, ternyata malah justru kebalikannya Pak Ridwan ya. Iya. Oh. Dan lucunya sekarang nih di lembaga saya ini, saya justru akan merekrut orang yang bertugas untuk membagi-bagikan ini program bagi beras ke anak yatim. Jadi saya malah Khusus untuk berbagi-bagi. Khusus untuk berbagi. Saya melakukan mengalokasikan dana tambahan untuk berbagi-bagi ke orang. Oh. Ini orang pada kebalikan ini, soalnya sekarang situasi begini justru nugasin orang buat ngeruk Pak. Gimana caranya? Nah, Tapi harusnya sebaliknya ya, Ya. disiapkan untuk berbagi. Oke. gini Pak, kalau ngeruk itu kan dia ngambil yang ada ke dalam. Betul. Kalau yang kita buat itu udah dari langit turun ke kita Pak. Oh. Itulah suprarasional. Makanya menurut saya di masa pandemi ini
Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah macam-macam, Pak. Iya. Bisa tenaga, Iya. bantu nyapu rumah Iya, tetangga apa misalnya halaman, bisa pikiran, Iya. bisa juga uang. Iya, iya. Makanya saya tuh ada teori gini, Pak. Bagaimana caranya? Sebenarnya gini. Banyak rezeki dengan jadi orang dermawan. Oh, itu konsep baru tuh, Pak. Ya. Jadi gini maksudnya, justru di masa pandemi ini kalau bisa kita jadi orang dermawan, Pak. Oh, bukan jadi orang yang paling banyak nimbun ya. Bukan. Makanya unik juga sekarang tuh. Di masa pandemi setelah saya dengar akan ada resesi, saya buat program-program nanti, Pak, pelatihan nih kerjasama dengan Republika gratis, lomba gratis, nanti belajar gratis. Justru saya sekarang perbanyak sedekah. Iya, 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 iya. Supaya yang dari langit turun. Ya, Oh. Nah, ini pemahamannya cuma ada di dunia aja, Pak Ridwan, sehingga hitungannya sangat matematis gitu loh. Betul. Hitungan ilmunya Pak Ridwan matematika sebenarnya. Tapi matematikanya Pak Ridwan udah lebih advance ketimbang matematika. gini Pak Irfan, maaf nih, saya agak potong sedikit. Iya, Sekarang ini kan kita berpikir kebanyakan rezeki itu dari manusia, betul. dari perusahaan, dari lembaga, Iya. ekspor impor dan segala macam. Dari kerja kita lah pokoknya. Nah, jarang berpikir itu dari Allah, rezeki itu. Dan dari Allah ternyata sederhana banget, Pak. Cuman nyiapkan wadahnya. Iya, iya, iya. Segelas dengan seember beda dong, Pak. Iya, gede seember lah. Ya. Seember dengan segentong, Gede lagi segentong. Ya. dengan sekolam. Ya, lebih gede lagi. Nah, apalagi kalau kita buat si kolamnya itu makin bisa tambah gede sendiri, Pak. Jadi nampungnya itu sebenarnya teorinya begitu. Oh. Nah, setelah saya temukan dari ilmu suprarasional, itu dengan cara, ya Pak, Iya. salah satu jadi orang dermawan. Untuk membesarkan wadah Ya. tadi ya. Oh. Ada teorinya begini, Pak. Ya. Ayatnya ada. Iya. Kan surat ini Al-Asr. Iya. Wal ars innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sabar ya. Kan demi masa. Iya. Sesungguhnya orang dalam keadaan merugi Iya. kecuali. Iya. Nah, kalau misalkan kecuali berarti yang melaksanakan beruntung. Iya. Beriman, Iya. ya, terus beramal Beramal soleh, soleh. saling menasihati kan Iya. dalam kebaikan dalam kesabaran. Sabaran. Nah, kalau saya buat beriman tuh itu adalah antena hati, Pak. Oh. Atas. Atas. Amal soleh antena fisik. Iya. Menasihati antena akal. Jadi di zaman sekarang itu supaya kita tenang, nanti rezeki banyak nih, Pak. Iya, iya. Ini saya sudah praktekkan. Iman ditambah dengan banyak misalkan ngaji, berzikir, puasa dan lain-lain. Amal soleh ditambah, Iya. nolong tetangga segala macam. Terus tadi yang namanya menasihati ditambah. Iya, iya. Ini menasihatinya gimana? Bisa jadi gini, pas kita ngasih ke tukang beca Iya. beras, tolong rajin ibadah ya gitu. Iya, iya. Nah, ternyata ketiga hal tadi diramu tuh dengan sedekah jadinya, Pak. Oh. Tapi gini Pak, misalkan nih contoh saya misalkan habis kena PHK nih. Ya. Kan otomatis dalam kepala saya langsung kepikir nih, kayak bulan depan saya udah nggak gajian lagi. Ya. Ini uang yang ada hanya tinggal yang ada di tangan saya nih. Nah, untuk membangkitkan keberanian supaya udahlah uang segini-gininya saya sedekahkan aja gitu. Nah, itu Ada pertama memang perlu proses. Oh. Jadi yang dilakukan begini, Pak, menurut saya. Banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, Puasa ya. terus banyak berzikir. Ya. Terus ini diskusi dengan istri dulu nih. Ya. Ya, ini kira-kira gimana nih? Mungkin jangan semuanya lah. Oke. Biasanya gini, Allah tuh untuk zaman sekarang ngasih ya, misalkan inilah. Coba deh 10% dulu kasih ke anak yatim, Pak, bidiknya. Oh. Nah, biasanya tuh balasannya cepet. Oh. Apalagi anak yatimnya sedang mau santren di rumah tahfiz, Iya, iya. itu lebih cepat lagi. Oh. Nah, biasanya tuh pengalaman nih, Pak, Allah kasih balasannya cepat. Oh. Nah, makanya, tapi jangan salah begini, Pak. Misalnya pas dengar ceramah saya, dia langsung sedekah nih, nekat, Iya. tanpa melakukan ibaratnya puasa Proses, dulu, ya. proses, kan harus terkoneksi sama Allah dulu. Iya, iya. Sama istri nggak ngobrol gitu, malah runyam, Pak, berantem. Jadi mendekatkan diri Jadi kepada ada Allah. prakondisinya dulu ya. Prakondisi. Prakondisi disiapkan, habis itu kemudian baru amalan-amalan dijalankan. Ya, Betul. Iya, iya, iya. Nah, Pak Ridwan, cuman tadi kasusnya kan banyak yang memang tidak semudah mengatakan atau tidak semudah menjalankan yang kita dengerin sekarang ini, Pak Ridwan Iya. ini. Perlu tadi menanamkan keberanian yang luar biasa dan perlu ilmu
pengetahuan tentang tadi yang Pak Ridwan sebutkan suprarasional yang mumpuni lah, yang memadai. Nah, kalau tanpa itu otomatis harus mulai, maksudnya untuk seorang pemula nih Pak Ridwan, mulainya tadi benar-benar harus dari dasar ya, sholat dulu, puasa dulu ya. Nah, kira-kira untuk pemula boleh nggak sih kita niat sedekah, tapi sebenarnya niatnya untuk nanti kita dapetin lagi gitu? Atau pada saat sedekah kita harus luruskan niat juga, udahlah sedekah terserah nanti Allah mau balas apa enggak gitu.